Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 1, sub 3, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, mata pelajaran yang dibahas adalah IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang kita tahu, wilayah Indonesia ini berupa kepulauan, yang artinya antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Nah, hal itu mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Kemudian, beragamnya juga suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman tersebut juga seperti keberagaman bahasa daerah yang berbeda-beda dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadikan perpecahan dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Dengan perbedaan tersebut, kita juga bisa mempelajari dan mengenal kebudayaan dari saudara-saudara kita yang berada di pulau yang lainnya. Sekarang Bapak akan jelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya lautnya. Cakupan wilayah laut Indonesia sangat besar dan luas. Tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya, tentu juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang paling sering memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya laut ini biasanya berada atau tinggal di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, sekarang ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia.
Bapak contohkan, misalnya ada penambang minyak bumi yang ada di wilayah lepas pantai. Nah, mereka bekerja untuk menggali minyak pada dasar laut. Kemudian contoh lainnya, pemandu wisata bahari. Nah, mereka bertugas untuk memperkenalkan dan menjelaskan tentang keanekaragaman atau wisata yang ada di sekitar laut. Nah, sekarang giliran kalian. Coba cari jenis-jenis pekerjaan yang bekerja atau memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Selamat mengerjakan. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, sekarang Bapak akan menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara mereka. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Kalau pecinan biasanya didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa, dan kampung Arab biasanya dihuni atau didominasi oleh orang-orang keturunan Arab, yang mungkin nenek moyangnya pernah singgah atau mampir ke Indonesia. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya misalnya dari ilmu dan teknologi itu kita bisa sekarang menikmati yang namanya media sosial, kemudian gadget, dan lain-lain. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Mari Bapak contohkan. Misalnya dampak positifnya. Tadi sudah banyak dijelaskan ya. Negara maritim atau kepulauan mengakibatkan banyaknya jenis ikan dan makhluk hidup laut yang tinggal di perairan Indonesia dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Kedua, Indonesia merupakan wilayah yang berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia yang menjadikan tanah air sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, itu adalah dampak positif. Kalau dampak negatifnya pun ada. Karena wilayah Indonesia yang sangat luas, terkadang banyak pencurian ikan dan hasil laut yang dilakukan oleh negara lain secara ilegal atau terlarang. Kemudian, Indonesia diapit 2 samudra dan 2 benua. Hal itu mengakibatkan sering terjadinya bencana alam. Salah satu contohnya yaitu gelombang tsunami, letusan gunung laut, dan gempa lempeng dasar laut. Nah, itu beberapa contoh atau dampak negatif dan positif dari wilayah geografis Indonesia. Nah, sekarang kamu coba mencari dampak-dampak lainnya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita akan berkreasi membuat clipping gambar. Sebelumnya, Bapak jelaskan dulu. Clipping adalah suatu kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu, bisa dari media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau sumber lain seperti internet,
Setelah itu, potongan tersebut disusun dalam sistem tertentu atau kamu susun sendiri pada suatu bidang atau alasnya seperti kertas, kartu, karton, dan lainnya untuk dijadikan bahan dokumentasi. Nah, sekarang bersama kelompokmu buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Silakan kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Kemudian susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Format laporannya seperti ini. Nah, berikut akan Bapak tampilkan beberapa contoh clippingnya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sekarang, cobalah baca teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut, seperti yang sudah sering kalian lakukan pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Selamat mengerjakan. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi trisila, yang berarti 3 sila, atau ekasila, yang berarti 1 sila. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan 1 sila, 2 sila, atau lebih. Seperti kita lihat contohnya, pemilihan ketua kelas. Nah, dalam pemilihan ketua kelas mencerminkan sila apa saja? Di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti pemilih berhak mendapatkan pemimpin yang adil dan bisa memimpin semua pemilihnya. Yang kedua, persatuan Indonesia. Ini artinya bersatu dan bersama-sama memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini sudah mencerminkan arti musyawarah ketika melakukan pemilihan ketua kelas. Dan terakhir adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini berarti pemilih mempunyai keadilan dan hak untuk memilih sesuai keinginannya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu perayaan Hari Besar Keagamaan. Nah, dalam perayaan Hari Besar Keagamaan, sila yang mencerminkan hal tersebut adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianutnya masing-masing. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, karena pada kegiatan tersebut mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia atau masyarakat tanpa membeda-bedakan agamanya atau hal lainnya. Ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti bersatu menjunjung persatuan antar umat beragama. Kemudian selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti perayaan Hari Besar Agama melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosialnya. Nah, untuk 3 kegiatan sisanya, silahkan kalian temukan sendiri jawabannya. Selamat mengerjakan. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau kesamaan pendapat dari peserta rapat.
Lalu bagaimana jika mufakat atau kebulatan pendapat tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR, dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, kalau untuk anak-anak seperti kalian, contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Sekarang, coba buatlah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Laporan yang kamu susun bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok. Buat format laporan seperti yang ada di buku. Nah, contoh hasilnya kamu bisa lihat seperti ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.